Halo sahabat sehat, kali ini berjumpa dengan saya Melioni dari FK KMK UGM, Unit KKN Gamping periode 3. Kali ini saya ditemani oleh teman saya yang juga dari FK KMK UGM, Adli. Halo semua, perkenalkan saya Adli. Halo Adli. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 di era pandemi ini. Jadi dari awal dulu nih, Dli. Vaksin itu sebenarnya apa sih, Dli? Ya Mel, jadi vaksin itu merupakan produk biologi yang berisi mikroorganisme. Apa itu? Jadi isinya bisa berupa virus ataupun bakteri yang bisa sudah mati ataupun sudah dilemahkan atau mungkin hanya sebagian kecil dari virus dan bakteri itu. Nah, vaksin ini jika diberikan kepada seseorang, dia akan menimbulkan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap suatu penyakit. Nah, kalau vaksinasi itu sendiri berarti proses pemberian vaksinnya agar timbul kekebalan tubuh. Hmm, oh oke oke. Nah, kalau misalnya spesifik nih di vaksin COVID-19. Kalau vaksin COVID-19 isinya apa nih? Nah, kalau untuk vaksin COVID-19 itu sendiri, isinya tuh tergantung merek-merek vaksinnya. Nah, kurang lebih isinya sama. Jadi virus yang sudah dimatikan, ataupun virus yang sudah dilemahkan, ataupun sebagian atau kecil potongan dari virus itu sendiri. Oh gitu. Tapi nih, kenapa sih kita itu perlu dilakukan vaksinasi COVID-19? Oke, jadi kenapa harus dilakukan vaksin? Sebenarnya banyak sekali alasannya, tapi secara utama ada 4. Yang pertama untuk mengurangi penularan ataupun transmisi COVID-19. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Jadi misalnya kita terkena COVID, itu diharapkan COVID yang terjadi tidak begitu parah. Kemudian yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat. Yang keempat, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Oke. Nah, Dli, tadi kan Adli ada singgung tentang ini ya, merek-merek vaksin ya. Jadi isi vaksin itu juga tergantung dari merek-merek vaksin. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri sih, Dli, ada berapa sih merek vaksin COVID-19? Untuk di Indonesia, jadi per akhir September ini itu ada sekitar 7 merek yang disetujui oleh Indonesia. Yang maksudnya yang diambil oleh Indonesia. Ada contohnya Hmm. Novavax atau yang sering didengar mungkin Sinovac sama Moderna dan lain-lain, Hmm. itu contoh mereknya. Oke, jadi ada 7 merek ya sekarang ya. Nah, Dli, kalau misalnya nih, mungkin di masyarakat sering nih ya, kita maunya mungkin menunggu merek vaksin tertentu, tapi ternyata yang ada sekarang gitu ya, yang dibuka itu merek vaksinnya tidak sesuai nih dengan keinginan kita. Itu gimana sih? Boleh nggak? Ya, jadi sebenarnya Mel, untuk manfaat dilakukannya vaksinasi sesegera mungkin, itu manfaatnya jauh lebih besar dibanding resiko sakit COVID-19 karena kita tidak divaksin. Jadi sebenarnya apapun jenis vaksinnya, jika sudah ada kesempatan untuk mendapatkan vaksin, langsung aja Mel sebenarnya segera langsung datang untuk menerima ataupun dilakukan vaksinasi. Karena semua vaksin yang dihadirkan di Indonesia ini semuanya sudah terbukti efektif terhadap melawan COVID-19. Yang penting berarti vaksin dulu ya, vaksin Iya, dulu. benar. Jadi jangan Oke. menunda-nunda vaksin. Oke, baik. Nah, Li, berikutnya nih, mungkin ada pertanyaan yang sering banget ya kita dengar atau muncul di masyarakat. Kekhawatiran nih, Li, untuk vaksin COVID-19. Sebenarnya aman nggak sih kita untuk divaksin COVID-19 ini, Li? Iya, jadi sebenarnya proses produksi vaksin itu sendiri itu harus memenuhi 4 syarat utama, Mel. Ada aman, harus ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Dan semua proses produksi ini sebenarnya harus melalui tahapan uji klinis dan standarnya nggak main-main, ini standar kesehatan dunia. Dan pemerintah Hmm. Indonesia sendiri itu juga hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang memang sudah terbukti aman. Nah, misalnya juga untuk penerima vaksinnya, itu sebenarnya untuk yang menerima vaksin juga akan dicek sebelumnya oleh tenaga kesehatan. Jadi penerima vaksin yang akan diberikan vaksin itu dipastikan kondisi pada saat itu sehat. Jadi contohnya tidak demam, kemudian tekanan darahnya terkontrol. Jika misalnya memiliki asma, itu asmanya juga harus terkontrol dan beberapa syarat lain. Jadi
supaya dipastikan pemberiannya sangat aman. Oke, oke. Berarti memang ada syaratnya ya, Dli ya. Nah, Dli, Iya. bicara tentang penerima vaksin nih, Dli. Kalau misalnya penerima vaksinnya adalah ibu hamil, boleh nggak, Dli? Iya, jadi baru-baru ini ada rekomendasi yang keluar dari Perkumpulan Dokter Kandungan Indonesia. Nah, ibu hamil ini sebenarnya sudah direkomendasikan untuk bisa menerima vaksin COVID-19. Tapi sebelum melakukan vaksinasi, sebaiknya konsultasikan dulu kondisinya kepada dokter, bisa dokter umum ataupun dokter kandungan. Tapi secara garis besar, ibu hamil itu semuanya sudah boleh dilakukan vaksinasi COVID. Oke, berarti memang secara garis besar sudah boleh ya, Dli ya? Iya, Oke, benar. oke. Nah, Dli, masih terkait dengan penerima vaksin nih, Dli. Kalau misalnya penerima vaksinnya adalah orang-orang yang sebelumnya sudah pernah terinfeksi COVID-19, Dli. Nah, itu kira-kira berapa lama ya, Dli? Jangka waktunya sampai orang-orang ini boleh untuk menerima vaksin? Oke, jadi bagi warga-warga atau masyarakat yang sebelumnya sudah terkena COVID-19, ini ada info baru. Nah, bagi masyarakat yang terkena COVID-19 tanpa gejala, gejala ringan ataupun gejala sedang, itu bisa dilakukan 1 bulan setelah didiagnosis sembuh. Nah, untuk yang COVID derajat berat, sayangnya itu harus menunggu 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Nah, tahu dari mana sih, Mel, kita derajat keparahannya itu? Nah, ini biasanya bisa kita ketahui dari petugas kesehatan yang dulu mungkin memantau kita saat isolasi mandiri, ataupun petugas kesehatan yang memeriksa kita pada saat kita terkena COVID. Nah, jadi jika terinfeksi COVID-19, segera hubungi petugas kesehatan agar dipantau selama masa isolasi mandiri. Oke, berarti yang derajat ringan 1 bulan, yang derajat berat 3 bulan ya, Dli ya? Iya, benar, Mel. Oke, baik Dli. Wah, makasih banyak ya Dli, infonya udah lengkap banget ini terkait dengan vaksin COVID-19. Nah, mungkin sekian dulu untuk pembicaraan kita, tapi mungkin sebelum kita akhiri, ada pesan tambahan yang mau disampaikan, Dli? Ya, mungkin sedikit pesan tambahan aja, mungkin untuk masyarakat-masyarakat dan sahabat sehat semua yang setelah menerima menerima vaksin COVID-19, tetap harus diikuti dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Jadi 5M-nya nggak boleh lepas walaupun kita sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Dan yang terakhir, vaksin ini bukanlah obat ya, tapi untuk menciptakan kekebalan tubuh. Oke, mantap. Siap, Dli. Nah, baik sahabat sehat, sampai di sini dulu ya diskusi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 di era pandemi ini. Sekian dari saya, sampai ketemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan salam sehat. Terima kasih, salam sehat semua.